Halo guys, selamat berjumpa lagi dengan Habib Agatha Channel. Kesempatan kali ini Habib Agatha Channel mau kasih tutorial cara ngecek kompresor kulkas guys. Ini kompresor kulkasnya. Kompresor kulkasnya. Dan alat-alat lainnya dan serta komponen lainnya kita menggunakan overload guys, PTC relay, terus kabel colokan beserta soketnya guys, dua soketnya. Nanti untuk soket overload yang satu dan satunya untuk soket PTC relaynya. Terus ada tang ampere, pakai tang ampere nya, aku pakai tang ampere besar guys. Terus ada multitester nanti untuk ngecek kumparannya atau sambungannya. Ayo kita cek guys, masih bisa dipakai apa enggak kompresor ini. Ini bekas kompresor kulkas 2 pintu guys. Ini masih bisa dipakai apa enggak. Cara ngeceknya pertama-tama yang kita lakukan adalah ngecek di posisi kumparannya guys. Kumparannya ini, kumparan ini di 3 pin ini guys. 3 pin ini harus semuanya sambung antara kumparan yang segitiga atas, pin sini, yang kanan, yang kiri, ini semuanya harus sambung. Tapi dengan catatan sambungnya itu enggak mentok, sambungnya masih ada hambatan. Jadi di jarumnya nanti tidak langsung mentok sampai ke 0. Berarti dia masih ada hambatan, ada ohmnya. Tapi kalau dia tidak ada hambatan, loss, berarti dia sudah terbakar guys. Jadi sudah terbakar, lilitannya sudah konslet, jadi nggak bisa. Pertama-tama itu mari kita cek bersama-sama kumparan di antara 3 pin ini, pin atas, kanan, kiri. Kita cek guys bersama-sama guys. Untuk multitesternya kita posisikan di kali 10 guys, kali 10 ya. Ini posisi kali 10 ya, diposisikan sini kali 10 ohm, posisi kali 10 ya. Ini posisi kali 10. Nah, posisi kali 10 ini kita adjustment dulu. Kita posisikan di 0 ya. Ini sudah 0 ya, nampak ya gini ya, udah 0 ya, 0 ya. Nah ini kita cek
dari atas dulu, kita cek. Nah, posisi tidak di nol guys, berarti masih posisi sambung tapi tidak konslet antara pin atas sama pin kanan. Ini di posisi tidak nol, posisi 1, posisi pertengahan angka 2 dan 1, jadi enggak los tuh. Terus kita pindah ke posisi pin kiri, sama, ini di 2. Terus kita pindah lagi, seandainya yang hitam di sini pin kiri sama pin kanan, ya posisinya enggak di nol ya guys. Terus kita taruh di atas sini juga di nol lagi ya posisinya. Terus kita rubah sini yang hitam pakai sama yang atas, sama, tidak di nol. Terus ke satunya lagi sini guys, sini tidak di nol ya guys, sini tidak, ini di sini tidak di nol, semuanya tidak posisi di nol. Dan padahal ini kalau avonya kita tempelkan gini posisinya di nol ya, di nol guys ya. Nah, jadi secara diukur dengan multi dia masih bagus, masih bersambung semua antara pin yang atas sama pin yang sebelah kanan sama pin yang sebelah kiri, semuanya sambung dengan catatan sambungnya ini tidak posisi di nol ya, semuanya tidak di nol. Jadi masih ada kumparannya, masih berfungsi, tidak konslet, tidak terbakar gitu ya guys ya. Nah, ini kita ganti dengan cek yang lain ya. Nah, ini kita taunya, ini kita harus kita pasang overload dan nanti relay. Ini kompresor kulkas 2 pintu guys, bekas. Biasanya kompresor kulkas 2 pintu itu menggunakan overload 1/6 guys, 1/6. Biasanya 1/6 itu angkanya di sini tertera, kurang jelas ya guys ya, ini tertera 222 lah. Ini angkanya 222, enggak jelas guys ya. Yang penting ini 1/6 ya. Jadi kalau menggunakan overload tidak sembarangan, nanti ada ukurannya, untuk ukuran kompresor apa, kompresor berapa ukuran, ada lain-lain, tidak semua sama. Ada ukuran overload ya. Karena overload itu nanti kan untuk membedakan dia pas kalau kena panasnya over, dia akan berhenti, istirahat dengan mati sendiri itu. Ini kompresor kulkas 2 pintu menggunakan overload 1/6. Biasanya kalau dikasih angka 222 atau 223 atau 22 berapalah gitu, tidak di bawah 2, tidak di bawah 200. Ini biasanya kalau di toko kalau nggak ada tulisannya, biasanya dia pakai tulisan 1/6 di sininya, ada 1/6. Nah, ini nggak ada ini, karena sini sudah ada. Nah, ini dari tokonya ada tulisan 1/6. Oke, 1/6. Terus untuk overload, kita menggunakan overload yang 1 pin saja sudah bisa. Tapi nanti untuk selanjutnya kita bisa ada yang pakai pin 32 nanti untuk video selanjutnya. Ini pakai pin 1 ya. Kita pasang guys. Kita pasangnya harus overloadnya terlebih dahulu, karena nanti overload ini dipasang dulu terus terjepit dengan
PTC relenya. Jadi dengan catatan ini harus dipasang lebih dulu guys. Gini, yang di atas. Jadi ini overload, yang atas overload, yang bawah ini nanti PTC relay. PTC relenya kan 2 ini lubangnya, 1 2 dapat sini, yang overload ini ya. Overload dulu, ini pasang di atas, overload dulu. Nah baru PTC relaynya di bawahnya. Ini ada lubangnya 2 ya. Nah di sini di bawahnya gini. Nah ini sudah terpasang overload dan PTC relay. Terus kita sambungkan dengan colokan. Nah ini colokan ini kan ada 2 kabel guys. Kabel ini yang satu untuk relay, yang satu untuk overload, yang satu untuk PTC relay, yang satu untuk overload. Dan ini karena kompresor ini arusnya arus AC, arus bolak-balik atau arus alternating current, jadi dia bebas. Kita enggak memikirkan untuk yang overload yang negatif atau yang ini PTC relenya positif, enggak, karena arusnya arus bolak-balik. Dia menggunakan arus 220 volt, kurang lebihnya gitu. Tapi nanti kalau kita menggunakan kompresor yang arusnya DC untuk kulkas-kulkas 2 pintu yang pakai inverter itu lain, dia pakai arus DC, direct current, arus searah ya. Tapi ini lain karena ini pakai arus AC bolak-balik, kita bebas. Yang mau kita taruh di sini yang kuning ya enggak apa-apa, seandainya begini. Terus sini ini ya enggak apa-apa, yang oranye di sini. Nah, terus kita balik, seandainya dibalik lagi ya. Untuk yang oranye, yang overload, seandainya gini enggak apa-apa, bolak-balik. Untuk yang kuningnya di PTC relaynya gini bisa ya. Ini udah terpasang guys ya. Kita coba kita colokan guys. Ini posisi di digital voltmeter saya ini menunjukkan 207 volt sampai 208 guys ya. Ini kita colokan ya. Kita pindah sini ya. Kita colokan. Ya, nampak guys. Enggak apa ya. Ini kita colokan. Ayo kita colokan. Kita colokan. 1 2 3. Nah, hidup kan guys ya. Hidup, ada bunyi hidup kompresor. Nah, namanya aja kompresor, jadi dia tetap mengeluarkan angin dari pipa tekannya. Nah untuk itu guys, kita harus tahu di antara 3 pipa ini mana yang pipa tekan, dan mana yang pipa isap. Kalau kita nggak tahu, kita harus nutup salah satunya. Yang dia keluar angin atau tekanan itu pipa tekan. Nanti yang nggak keluar itu pipa isap atau pipa pengisian. Nah untuk ini seandainya kita cari, ini kita tutup, nggak keluar angin ya. Terus sini kita tutup, sudah nggak keluar angin. Terus ini yang ini kita tutup, keluar angin ini ya. Nah ini. Nah tapi biasanya guys, untuk kompresor itu biasanya kalau pipa tekannya itu biasanya dia dikasih pipa kecil.
kecil ya. Untuk isapnya dan pengisiannya dikasih pipa besar, jadi ada perbedaan. Untuk pipa kecil tekan, untuk pipa besar isap atau pengisian. Jadi pipa isap sama pipa pengisian itu bisa dibolak-balik guys, karena sama besarnya. Pokoknya yang penting selain pipa tekannya ya. Jadi seandainya pengisiannya di sini, bisa juga isapnya ditaruh di sini. Bisa juga ini pengisian, ini isapnya atau kembalinya. Tergantung model pemasangan awal dari pabriknya. Kalau dari atasnya seandainya pipa isapnya itu sebelah kiri sini, berarti ini isapnya masuk sini. Tekan tetap biasa langsung ke kondensor. Terus yang ini kita kasih pengisian, kita isi freon dari sini. Tapi kalau kita dari pabriknya itu awalnya, kalau yang sebelah sini itu isap, jadi isap disambung sini. Sini tekan tetap pajak ya, tetap biasa saja ya, tekan tetap ya, tekan ini. Nah, ini bisa dibalik. Ini ganti isap, ini yang ganti pengisian. Pengisian freon dari sini bisa. Pokoknya antara pengisian dan isap itu bisa dibolak-balik. Pokoknya tekan tetap tekan, tidak bisa dibalik. Nah, ini bisa pengisian, bisa isap. Ini juga bisa pengisian, bisa isap, tergantung dari pabriknya. Masuk, ada yang dari sini pipa isapnya jadi masuk sini, ada yang dari sini pipa isapnya bisa masuk sini. Seandainya dibalik, seandainya dari sini terus bisa juga ke sini, kita tambah selang, kita tambah pipa tembaga. Pokoknya mudah lah kreasinya kita, yang penting kita punya intinya. Nah, untuk kompresor yang bagus ampernya biasanya kecil guys, ampernya kecil. Nah, ini kita pakai tang amper guys ya, tang amper besar nih. Posisi di AC ampere 200 guys. Ini masih 00 ya, 00. Dan kita masukkan ke posisi salah satu dari kabel ini, jangan dua, satu ya. Nah, satu gini guys ya. Nah, ini tertulis ya 0, enggak nampak guys ya. Nah, ini nampak guys ya, 006 ini guys, 00.6 berarti 06, ini 06. Biasanya kalau yang satu pintu itu 05 ya, kalau terlalu ya bisa 06 lah. Ini dua pintu 06. Pokoknya jangan sampai 1 ampere ya, jangan sampai 1 ampere. Mentok-mentoknya itu 09 tuh biasanya pakai untuk yang seperempat kompresor, seperempat, atau kompresor yang lebih besar lagi 3/8 untuk apa itu, Fisher box yang gede. Ini tertulis 1/6 ya guys ya. Nah, 1/6 ya guys, tertulis 0,6 ampere. Nah, tapi kalau model ini terus sampai 0,9 kemungkinan ya sudah agak lain itu ya guys ya. Ini 06 ya. Nah, jadi sebelah saja, sebelah saja itu guys, 06 ya. Kita lepas guys, kita lepas. Nah, kita lepas posisi di 00 lagi, 0 ya. Jadi kalau masang tang ampere satu saja, sini apa sini bebas sembarang, tidak masalah. Terus yang untuk terakhir pengecekan itu harus untuk tekannya kencang guys, tekannya kencang. Apabila kita tutup tekannya begini, anginnya tuh tekannya keras ya, keras ya, itu masih bagus tekanannya.
Nah, gitu. Tapi kalau dia tekanan tidak bisa keras begini, itu kompresornya udah ngobos. Udah ngobos, nggak ada tekanan, tidak bisa memompa freon untuk mengirim ke pipa. Gitu ya guys ya. Mudah kan? Untuk sahabat YouTube semua dimana berada, terima kasih atas like dan subscribe-nya. Dan untuk video selanjutnya bisa kita nantikan. Dan selamat berjumpa lagi dengan video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia untuk sahabat YouTube semua dimana berada. Dadah.